Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Wa ba'du, para jamaah HMT dimanapun ibu berada, kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmah kepada kita, menikmati syahrul Ramadan Mubarak tahun ini. Mudah-mudahan seluruh amal mulia yang dijanjikan Allah pahalanya berlipat ganda di dalam bulan Ramadan bisa kita laksanakan atas rahmahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa mampu kita sanjungkan bagi Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tema yang akan kami sharing adalah puasa bisa menahan hawa nafsu. Ibu-ibu punya hawa nafsu, Bu? Kira-kira nafsu apa yang paling menonjol bagi ibu-ibu? Menurut Imam Al-Ghazali, hawa nafsu itu ada beberapa macam. Pertama ada yang disebut nafsul ammarah. Ini nafsu yang dimiliki oleh kita yang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, sedikit tidak sesuai dengan hatinya marah. Siapa di sini yang punya nafsul ammarah? Semua tidak ya, kalau lagi tidur. Yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu orang yang aktif ibadahnya, zikirnya luar biasa, puasanya, sedekahnya, tetapi juga senang melanggar perintah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi nafsu yang disebut ulhamah. Ini nafsu yang tidak kelihatan nafsunya. Artinya orangnya baik, suka beribadah, suka berbagi, suka silaturahim. Tetapi sayangnya dia sering mengatakan dengan ucapannya sendiri, saya lo begini ini enggak riak. Paham, Bu? Udahlah ini bawa semua, saya lo enggak riak, saya lo ikhlas. Berbagai nafsu. Ada lagi yang disebut nafsu rububiyah. Nafsu rububiyah itu nafsu yang ingin menguasai. Saya kalau enggak jadi ketua mah enggak mau. Misal Bu Siti, mboten kula saniki pun dados ketua, kula mboten melampah. Ada yang begitu? Tidak ada. Insya Allah di HMT tidak ada. Apapun jabatan atau amanah yang kita terima bersama itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka hawa nafsu yang telah diciptakan Allah untuk manusia ini, baik hawa nafsu yang mengajak kita kepada hal-hal yang positif maupun kepada yang hal-hal negatif. Karena jangan dikira hawa nafsu itu tidak penting, Bu. Hawa nafsu itu juga penting. Misal ibu puasa, kemudian sudah waktu maghrib, kemudian harusnya apa kalau sudah maghrib? Berbuka. Ternyata nafsu makannya menurun, tidak ada. Apa tidak bahaya? Enggak bahaya, ta? Maka di sini hawa nafsu juga sangat penting. Tetapi demikian juga hawa nafsu yang untuk mengajak ke negatif juga harus kita kendalikan. Nah, perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang luar biasa.
bahwa la'allakum tattaqun itu target yang tertinggi ketika kita diperintah oleh Allah melakukan ibadah puasa. Oleh Allah diperintah puasa bukan untuk kita langsing, bukan kita untuk cantik rapi, tetapi supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Dan takwa ini adalah perbuatan atau amal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang merasakan takwa itu siapa? Kita sendiri yang merasakan. Maka jangan sampai aku loh wis takwa. Ya enggak apa-apa berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tetapi yang tahu kadar takwa kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Dan takwa itu karena ini adalah amal yang tidak tampak, maka perangnya adalah dengan hawa nafsu. Perangnya dengan hawa nafsu. Ketika maka Imam Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa iman manusia itu kan fluktuatif ya Bu ya, naik turun. Terkadang imannya itu tinggi sampai seperti malaikat, terkadang biasa-biasa saja, terkadang imannya itu turun sampai serendah-rendahnya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hawa nafsu itu harus dikelola dengan baik. Nah, ternyata perintah puasa itu tidak hanya bisa membawa kita ke takwa, tetapi juga bisa menahan hawa nafsu. Ibu merasakan enggak bahwa puasa itu bisa menahan hawa nafsu? Contoh, manusia atau binatang saja. Binatang itu kalau lapar, dia akan sabar. Dia akan tidak mudah diusik untuk dia marah. Ibu-ibu punya piaraan kucing? Ayam? Pernah tidak diberi makan sehari? Kenapa Bu? Kalau piaraan itu misal kita lupa tidak memberi makan barang sehari, coba Ibu lihat mereka, pasti akan menjadi binatang yang sabar, yang tidak mudah terusik dengan kemarahan. Karena apa? Karena ketika lapar, maka Rasulullah kan juga menganjurkan makanlah kamu menunggu kamu lapar. Selesaikanlah makanmu ketika kamu belum kenyang. Ini dalam rangka menyesuaikan antara fungsi fisik, fungsi organ tubuh kita dengan fungsi mental yang ada di dalam tubuh kita. Ketika puasa, bayangkan puasa itu berapa jam Bu tidak makan? Dari mulai imsak ya, katakan mulai imsak sampai azan, sekian jam itu saya tidak akan menceritakan atau tidak akan menerangkan soal dari ilmu kesehatan. Tapi minimal pengalaman kita ketika kita berpuasa itu jarang ada orang sedang berpuasa kemudian kok menuruti hawa atau hawa nafsu al-ammaroh, marah-marah. Pantas enggak orang puasa marah? Satu, tidak pantas. Dua, tidak mampu dia akan marah. Karena hawa nafsunya itu akan tertekan ke bawah. Karena tidak ada fungsi fisiknya yang untuk menyulut nafsul ammaroh itu ini untuk bekerja gitu ya. Jadi puasa yang lapar menahan hawa nafsu makan itu, puasa itu bisa menahan hawa nafsu. Karena apa? Buktinya walaupun kita di hari itu memiliki stok makanan yang luar biasa banyaknya, yang seger-seger, misalnya di dalam kulkas, atau ibu sedang masak, apakah ibu ada hawa nafsu untuk makannya? Tidak, karena kita sedang berpuasa. Nah, oleh karena itu, puasalah dengan yang seperti diatur oleh
agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa puasa itu adalah tidak hanya menahan tidak hanya menahan lapar dahaga, tetapi yang terpenting menahan hawa nafsu. Intinya hawa nafsu ini bisa kita kelola dengan baik. Para jamaah HMT rahimakumullah rahimakunallah. Kemudian ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa luhufu fammis shaimi atyabu minal miski. Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu pada hakikatnya lebih harum daripada parfum misk. Maksudnya apa? Bukan terus ambune wangi, bukan, tetapi hakikatnya adalah orang yang sedang berpuasa itu ucapan-ucapannya ini di hadapan Allah adalah ucapan yang mulia yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang sedang berpuasa atau yang sedang shaum itu membaca zikir, maka insya Allah zikirnya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini berpuasa kemudian dicampuri dengan hawa nafsu yang merusak nilai puasa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah yang berbahagia, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis qudsinya mengatakan bahwa puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung untuk Allah, yang tahu hanya Allah dan manusianya, dan akan dibalas dengan sesuai dengan puasa yang dilakukan oleh hamba Allah itu. Oleh karena itu, marilah dengan menyambut Ramadan, kita siapkan fisik dan mental untuk melaksanakan menyambut Ramadan dengan riang gembira, dengan rahmah, mengharap rahmah. Mudah-mudahan 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, sampai 30 Ramadan ketiga, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul qauli wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.